Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi pada hari ini. Untuk pertemuan pada hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang proses scheduling pada sistem operasi. Baiklah, kita langsung saja masuk pada materi proses scheduling pada sistem operasi. Untuk memahami tentang apakah scheduling itu, maka kita masuk pada pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian daripada scheduling di sini merupakan satu atau beberapa buah aturan, mekanisme, dan prosedur di dalam sistem operasi, di mana di dalam sistem operasi ini nantinya akan melibatkan kernel, aplikasi, dan proses. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Maya sudah menyampaikan materi tentang proses ya, yaitu satu unit kerja terkecil di dalam sistem operasi. Nah, terkait dengan urutan kerja yang dilakukan oleh komputer dan sistem komputer. Scheduling ada di dalam semua sistem operasi apapun. Jadi, mau menggunakan sistem operasi yang desktop atau pribadi, sistem operasi yang dipakai untuk jaringan ya, atau sistem operasi yang dipakai untuk penggunaan komputer apapun di sini itu sama, semuanya pasti memiliki scheduling. Jadi saya ulangi sekali lagi, pemahaman scheduling di sini adalah satu atau beberapa aturan, mekanisme, dan prosedur di dalam sebuah sistem operasi yang terkait dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sebuah komputer pada sistem komputer. Nah, di dalam sistem operasi tersebut ternyata melibatkan proses kerja dari kernel, aplikasi, maupun sebuah proses. Nah, ini adalah pengertian dari scheduling. Berikutnya, mengapa kita perlu untuk menggunakan proses scheduling ini? Kita lihat pada latar belakang ya. Kenapa kok penggunaan scheduling ini diperlukan di dalam sebuah sistem operasi? Kernel atau inti dari sebuah sistem operasi biasanya itu memiliki utilitas, fungsi-fungsi utama, serta dukungan terhadap software dan hardware sesuai dengan arsitektur komputer 32 bit atau 64 bit. Selain itu, terdapat proses yang bekerja pada kernel di sebuah sistem operasi. Hal seperti itulah yang mendasari kenapa perlu adanya penjadwalan agar proses yang ada pada sebuah sistem itu dapat bekerja dengan lebih baik dan akan memperkecil kemungkinan adanya error pada saat sistem berjalan. Selain itu, penjadwalan juga diperlukan karena adanya multiprogramming pada sistem operasi. Jadi kalau melihat dari slide ini, kesimpulannya kenapa memerlukan proses scheduling pada sebuah sistem operasi, itu alasannya ada dua. Yang pertama, agar proses yang ada pada sebuah sistem operasi itu dapat bekerja dengan baik dan memperkecil kemungkinan adanya error pada saat sistem tersebut berjalan. Sedangkan yang kedua, adanya multiprogramming pada sistem operasi. Kita ketahui bahwa banyak sekali aplikasi yang bisa dibuka secara bersamaan pada saat kita menjalankan sebuah sistem di komputer. Nah, ini adalah beberapa reason atau alasan kenapa diperlukannya sebuah proses scheduling. Nah, selanjutnya apakah multiprogramming dan multiprocessing itu? Mungkin beberapa saat kemarin kita sudah pernah mendengar ada istilah multitasking, ada istilah multiprogramming, ada istilah multiproses gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih istilah multiprogramming itu.
Multiprogramming merupakan sebuah kemampuan sistem operasi untuk menjalankan operasi atau lebih secara bersamaan dan menghasilkan sebuah proses. Sedangkan multiprocessing merupakan kemampuan penanganan dua proses atau lebih secara bersama-sama. Saya ulangi sekali lagi. Multiprogramming merupakan kemampuan dari sistem operasi untuk menjalankan operasi atau lebih secara bersamaan dan menghasilkan sebuah proses. Jadi hasil dari sebuah multiprogramming ini akan menghasilkan sebuah proses. Ada banyak operasi yang dijalankan secara bersamaan. Intinya begitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan multiprocessing? Kemampuan penanganan dua proses atau lebih secara bersama-sama. Bedanya dari kedua istilah ini antara multiprogramming dengan multiprocessing, multiprogramming lebih ditekankan di sisi softwarenya, sedangkan multiprocessing lebih menekankan pada sisi hardware. Nah, jadi multiprogram lebih kepada software, kalau multiproses lebih kepada hardware. Multiprogram lebih mengarah kepada banyaknya sebuah operasi yang dilakukan secara bersama-sama dan menghasilkan sebuah proses. Kalau multiproses lebih mengarah kepada kemampuan untuk mengerjakan dua proses atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu tadi pemahaman dari istilah multiprogramming dan multiprocessing. Nah, berikutnya apa sih peran dari proses scheduling? Peran dari proses scheduling di sini dalam sistem operasi biasanya akan memaksimalkan throughput serta kinerja dan waktu prosesor, mengefisienkan proses pada sistem, kemudian adanya keadilan atau fairness pada semua job dan aplikasi, serta meminimalkan waktu tanggap atau time response, serta mengoptimalisasi sumber daya atau resource. Saya ulangi sekali lagi, ada beberapa peran dari proses scheduling atau penjadwalan yang dilakukan pada sebuah sistem operasi. Yang pertama, memaksimalkan throughput serta kinerja dan waktu prosesor. Karena pada bagian ini, prosesor akan mengerjakan pekerjaan secara urut dan semua tugas atau proses itu dikerjakan tanpa ada yang terlewatkan. Ya, dan ini mengakibatkan karena sudah terjadwal dengan baik, kinerja dari prosesor itu menjadi lebih optimal dan maksimal seperti itu. Kemudian yang kedua, mengefisienkan proses pada sistem. Jadi efisien itu lebih mengarah kepada waktu, tenaga, dan biaya ya. Jadi di sini kalau kita lihat dengan adanya scheduling karena sudah terjadwal, tentunya akan diurutkan sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh scheduling tadi, sehingga di sini untuk waktu pun menjadi lebih optimal, bisa digunakan, tidak ada waktu tunda untuk menunggu dan sebagainya karena jadwal sudah jelas, habis A mengerjakan B, habis B mengerjakan C, seperti itu. Kemudian kinerja daripada berbagai sumber daya yang dimiliki juga lebih optimal ya. Jadi di sini menjadi lebih efisien untuk proses yang akan dikerjakan pada sistem. Kemudian yang ketiga, keadilan atau fairness pada semua job dan aplikasi. Ya, jadi dengan adanya proses scheduling ini di dalam sistem operasi, semua proses atau kegiatan yang terjadi itu dikerjakan semua tanpa terkecuali. Ya, jadi adil di sini. Karena apa? Semua job dan aplikasi yang masuk itu akan diterima, kemudian diproses. Kemudian kalau sudah dilanjutkan job dan aplikasi yang lain. Nah, ini adil ya buat semuanya karena tidak ada pekerjaan yang tidak dikerjakan.
Semuanya dikerjakan karena sudah terjadwal dengan jelas. Kemudian yang keempat, meminimalkan waktu tanggap atau time response. Nah, biasanya ada waktu jeda untuk menunggu ketika belum ada proses atau seperti job atau aplikasi yang dimasukkan. Nah, dengan menggunakan scheduling ini karena waktu katakanlah pada saat job dan aplikasi itu masuk, scheduling akan membuat list pekerjaan sehingga di sini meminimalkan time response. Jadi tidak ada lagi waktu untuk menunggu, waktu untuk menanggapi, karena semuanya sudah langsung dikerjakan oleh bagian scheduling, kemudian diserahkan ke prosesor untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Serta mengoptimalisasi sumber daya atau resource. Nah, dengan adanya scheduling, seperti yang Bu Maya singgung sebelumnya tadi, bahwa sistem penjadwalan ini mengakibatkan semua sumber daya itu bekerja dengan optimal. Nah, sehingga di sini tidak ada sumber daya yang tidak bekerja. Ya. Nah, ini kelebihan dari peran proses scheduling di dalam sebuah sistem operasi. Nah, setelah ini kita melihat pada jenis-jenis scheduling. Untuk jenis scheduling di sini kita lihat pada gambar scheduling and process state transition. Jadi ada beberapa state di dalam scheduling. Yang pertama kita lihat di sini ada state ready atau suspend, kemudian di sini ready menuju ke medium term scheduling, kemudian dari ready menuju ke running itu short term scheduling, dan jika berhasil maka exit, selesai prosesnya. Nah, untuk yang pertama kali dilakukan, ini adalah proses scheduling itu untuk jenis-jenisnya. Ada long term scheduling, ada medium term scheduling, dan ada short term scheduling. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, proses awal dimulai dari new. Ini berarti memasukkan job atau aplikasi terlebih dahulu yang pertama kali. Kemudian setelah itu masuklah ke posisi ready. Ya. Nah, di sini selama proses new ke ready ini disebut dengan long term scheduling. Nah, kemudian dari ready ke running, ready ini dulu ya. Ini ada medium term scheduling. Kemudian dari ready ke running ini adalah short term scheduling. Jika berhasil, maka proses keluar atau selesai. Nah, sementara dalam proses medium term scheduling, ini ada juga state block atau suspend. Jadi, kalau ready tidak ada masalah ketika difilter sebelum dijadwalkan, maka langsung menuju ke ready state-nya. Tetapi jika ketika difilter oleh bagian scheduling ini ada permasalahan dengan job atau aplikasi yang akan dikerjakan, maka job atau aplikasi tersebut akan diblok terlebih dahulu, ditunda ya, untuk nanti dikerjakan jika memang sudah tidak ada permasalahan lagi. Nah, proses untuk blok ini masuk ke medium term scheduling dan masuknya ke suspend. Seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis scheduling. Nah, ada 4 tipe penjadwalan yang berada bersama pada sistem operasi kompleks. Apa saja? Yang pertama yaitu long term scheduling, yang kedua medium term scheduling, yang ketiga short term scheduling, dan yang keempat I/O scheduling. Seperti yang sudah digambarkan pada slide sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih long term, medium, short, dan I/O itu. Long term scheduling, penjadwalan ini menambahkan pool untuk proses yang akan dieksekusi. Jadi, ini adalah penjelasan dari long term scheduling. Makanya kenapa disebut posisinya agak panjang ya, karena ada penambahan pool untuk proses yang akan dieksekusi. Kemudian yang kedua, medium term scheduling. Ini merupakan penjadwalan dengan menambahkan jumlah dari proses baik secara penuh maupun parsial di dalam memori utama. Ini untuk medium term scheduling. Berikutnya
short term scheduling, merupakan penjadwalan dengan memilih proses mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh prosesor dalam waktu singkat. Nah, jadi pada bagian short term scheduling ini mulai dilakukan pemilihan ya, proses mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu dalam waktu yang lebih singkat, sehingga tidak ada jeda atau menunggu waktu lama, terlalu lama ya. Misalkan saja ada satu urutan antrian, urutan yang pertama itu waktunya pendek, urutan yang kedua waktunya panjang, urutan ketiga pendek, 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 dan seterusnya. Nah, urutan ketiga dan seterusnya karena pendek-pendek semua, ini harus menunggu waktu cukup lama untuk urutan kedua dikerjakan. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka proses akan memilih urutan yang pendek 3 ini dan seterusnya tadi dikerjakan dulu. Baru setelah selesai mengerjakan yang waktunya panjang. Nah, ini terjadi pada bagian short term scheduling. Kemudian yang terakhir ada I/O scheduling, merupakan penjadwalan dengan memilih proses mana yang tertunda yang dapat dilanjutkan kembali berdasarkan ketersediaan perangkat I/O. Nah, pada bagian input-output scheduling ini baru dicek mana yang kira-kira tertunda. Di bagian blok atau suspend tadi ya, ini khususnya yang tertunda tadi sudah disimpan di bagian tertentu. Nah, di sini nanti akan dicek lagi berdasarkan ketersediaan sumber daya juga ya. Kalau memang ada dikerjakan, kalau belum ditunggu lagi seperti itu. Nah, ini adalah 4 tipe penjadwalan yang berada bersama pada sistem operasi kompleks. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang algoritma scheduling. Algoritma scheduling ini membantu alur scheduling pada sistem serta membantu para programmer di dalam pengembangan aplikasi terkait dengan sebuah sistem operasi. Yang pertama kita kenal yaitu round robin, menggunakan konsep antrian queue di mana setiap proses itu memiliki time atau waktu, kuantum untuk menandai waktu dari proses, lalu time kuantum selesai, dan akhirnya proses pun selesai. Setiap proses diberikan nilai yang sama untuk time kuantum yaitu 1/n. Menentukan time kuantum itu tidak boleh terlalu kecil, karena proses tidak dapat selesai dalam 1 kuantum. Jangan juga terlalu besar, di mana efeknya akan menjadi FCFS, first come, first serve. Nilai ideal time kuantum adalah 80 dari skala 0 sampai dengan 100. Nah, jadi pada algoritma round robin ini menggunakan konsep antrian atau queue, di mana setiap proses itu memiliki time. Nah, untuk kuantum sendiri ini akan menandai waktu dari proses lalu time kuantum tersebut jika selesai itu akan ditandai dan akhirnya prosesnya berhenti. Yang perlu ditekankan pada algoritma round robin ini tidak boleh menentukan time kuantum itu terlalu kecil atau terlalu besar, karena bisa menyebabkan proses tidak dapat selesai dalam 1 kuantum jika itu terlalu kecil, atau proses menjadi FCFS atau first come first serve jika itu diberikan nilai yang terlalu besar. Ini tadi untuk algoritma round robin. Nah, berikutnya yang kedua, FIFO atau first in first out. Proses yang lebih dahulu datang akan segera dieksekusi atau ikuti antrian. Apabila ada proses panjang dan proses pendek, pemrosesan tetap sesuai dengan waktu kedatangan sehingga merugikan proses pendek. Solusi dari hal tersebut adalah adanya algoritma SJF atau shortest job first. Proses ini akan memperbaiki algoritma FIFO. SJF akan mendahulukan yang lebih pendek dengan cara memeriksa masing-masing proses yang ada.
Nah, jadi kita melihat ada algoritma jenis FIFO dan SJF ya. Untuk yang jenis FIFO, ini menggunakan sistem first in, first out. Siapa yang masuk, yang pertama keluar. Nah, ternyata model algoritma ini cukup merugikan bagi proses yang memiliki waktu pendek. Karena dia harus menunggu antrian. Mengingat modelnya siapa datang dulu, maka dia yang akan dilayani dulu. Seperti itu. Nah, solusi untuk algoritma sejenis ini adalah menggunakan algoritma SJF, di mana pada SJF ini akan mendahulukan proses yang memiliki waktu lebih pendek. Setelah semua proses yang waktu pendek itu selesai dikerjakan, baru mengerjakan atau mengeksekusi proses yang waktunya panjang. Nah, itu tadi dari beberapa algoritma yang dikenal di dalam penggunaan atau eksekusi untuk menyelesaikan sebuah proses. Nah, berikutnya kita melihat pada penjadwalan dengan prioritas. Priority scheduling ini merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses dengan nilai prioritas tertinggi. Setiap proses biasanya memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses ini dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, di mana diantaranya 1. Karakteristik batas waktu. Yang kedua, karakteristik kebutuhan memori. Kemudian yang ketiga, karakteristik akses file. Kemudian yang berikutnya, karakteristik tingkat kepentingan proses. Kemudian yang berikutnya adalah perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst. Ini adalah beberapa prioritas atau karakteristik yang perlu dimiliki oleh penjadwalan dengan prioritas. Penjadwalan dengan prioritas juga dapat dijalankan secara preemptif maupun non-preemptive ya. Pada preemptive, jika ada suatu proses baru yang datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sementara itu pada non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan antrian. Nah, ini adalah beberapa hal dari penjadwalan dengan prioritas. Jadi saya ulangi sekali lagi, penjadwalan dengan prioritas ini memiliki beberapa karakteristik seperti batas waktu, kebutuhan memori, akses file, tingkat kepentingan proses, dan lain-lain. Nah, di dalam penjadwalan dengan prioritas ini menggunakan dua hal, yaitu dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive. Perbedaannya, kalau pada preemptive, jika ada suatu proses yang baru datang dan proses ini ternyata memiliki prioritas lebih tinggi daripada proses yang sedang berjalan, maka bisa proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Dan CPU akan mengerjakan proses yang baru datang tadi karena punya skala prioritas lebih tinggi. Bagaimana dengan yang non-preemptive? Kalau non-preemptive tidak seperti itu. Jadi ketika ada satu proses baru yang datang dan punya skala prioritas lebih tinggi dari proses yang sedang dikerjakan, maka dia tidak akan menghentikan proses yang sedang berjalan, biar tetap berjalan, cuman proses dengan skala prioritas tinggi tadi akan diletakkan di depan antrian. Nah, ini perbedaan dari cara penjadwalan dengan prioritas secara preemptive dan non-preemptive. Nah, berikutnya kita masuk pada konsep dasar dari scheduling.
Untuk konsep dasar scheduling sendiri, kita perlu memahami bahwa penjadwalan proses ini merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang biasanya berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sebuah sistem komputer. Untuk penjadwalan sendiri biasanya dilakukan melalui atau untuk proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Ketika CPU mengalami waktu idle, sistem operasi harus memilih salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian yang akan dieksekusi. Pemilihan tersebut biasanya dilakukan oleh penjadwal jangka pendek atau penjadwal CPU. Nah, ini yang kita lihat dari konsep dasar scheduling. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Untuk berikutnya, mengenai konsep dasar scheduling. Nah, kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah CPU. Kemudian proses ini berada di sini, batch queue, ready queue, suspend, block queue, dan suspend ready queue. Jadi penjadwal jangka panjang masuk pada batch queue karena di sini ditambahkan pool pada setiap proses, ya. Kemudian dari ready queue ini setiap proses masuk tapi difilter dulu. Jika memang sumber daya ada, berarti langsung masuk ke suspend ready queue, diproses ke CPU, ya. Ini masuknya adalah penjadwal jangka pendek short term karena sudah langsung dieksekusi. Sedangkan kalau ketika difilter tadi ternyata sumber daya belum support, maka ditunda dulu masuk ke suspend block queue. Dan ini masuk kategori penjadwal jangka menengah. Nah, ini adalah gambaran proses yang terjadi pada algoritma, ya. Nah, kemudian penjadwalan memilih proses yang ada di memori serta siap untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk mengeksekusinya. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan 1. Berubah dari running ke waiting state. Yang kedua, berubah dari running ke ready state. Ketiga, berubah dari waiting ke ready. Dan yang terakhir, terminate. Nah, ini adalah sikon atau keadaan di mana penjadwalan CPU akan dijalankan. Berikutnya kita masuk ke kriteria penjadwalan. Untuk kriteria penjadwalan yang pertama ada CPU utilization. Kita menginginkan kerja CPU itu sebanyak mungkin, seoptimal mungkin. Konsepnya, pemanfaatan CPU mempunyai jangkauan dari 0 sampai 100%. Di sistem yang sebenarnya mungkin hanya mempunyai jangkauan dari 40 untuk pemanggilan ringan sistem sampai 90% untuk pemanggilan berat sistem. Berikutnya adalah throughput. Pengukuran kinerja CPU adalah banyaknya proses yang diselesaikan per satuan waktu. Jika kita mempunyai beberapa proses yang sama dan memiliki beberapa algoritma penjadwalan yang berbeda, hasil kinerja bisa menjadi salah satu kriteria penilaian, di mana algoritma yang menyelesaikan proses terbanyak mungkin adalah yang terbaik. Berikutnya adalah turnaround time. Dari sudut pandang proses tertentu, kriteria yang penting adalah berapa lama untuk mengeksekusi proses tersebut. Memang lama pengeksekusian sebuah proses itu sangat tergantung dari hardware yang dipergunakan. Namun, kontribusi algoritma penjadwalan tetap ada di dalam lama waktu yang dipakai untuk menyelesaikan sebuah proses. Misalnya,
kita memiliki sistem komputer yang identik dan proses-proses yang identik pula. Namun, kita memakai algoritma yang berbeda. Algoritma yang mampu menyelesaikan proses yang sama dengan waktu yang lebih singkat. Mungkin lebih baik daripada algoritma yang lainnya. Interval waktu yang diizinkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses disebut dengan turnaround time. Turnaround time adalah jumlah periode tunggu untuk dapat menuju ke sebuah memori, menunggu di ready queue, kemudian eksekusi CPU, dan akhirnya melakukan operasi I/O atau waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem. Kalau melihat dari rumusnya adalah turnaround sama dengan waktu eksekusi ditambah dengan waktu menunggu. Ini disebut dengan turnaround time. Berikutnya ada waiting time. Algoritma penjadwalan CPU tidak mempengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut atau I/O. Karena hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan proses di sebuah antrian itu ready. Waiting time merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready. Ini adalah beberapa istilah ya di dalam scheduling atau penjadwalan. Nah, ini adalah contoh scheduling dari Windows ya. Kita masuk ke komputer manajemen, kemudian kita klik komputer manajemen lokal ini. Di sini pilihannya ada System Tools, ada Storage. Nah, kemudian ada Service and Application, kita pilih yang System Tools, kemudian pilih Task Scheduler. Task Scheduler ini begitu kita klik nanti akan masuk tampilan seperti ini. Ini adalah Task Scheduler Summary. Last refresh, terakhir di refresh itu pada tanggal sekian, ya, ada date time-nya nanti yang informasi yang ditampilkan. Kemudian ini adalah overview of task scheduler-nya. Jadi di sini Anda dapat menggunakan task schedule tadi untuk membuat dan memanage ya, hampir semua tugas di dalam komputer Anda, kemudian di dalam waktu yang sudah dikhususkan, dan kalau Anda sudah memasukkan semua kegiatan atau tugas tadi, maka tinggal pilih action di situ. Ya. Nah, di sini task statusnya kurang lebih 24 jam, summary total, sukses, running, task name, run, ini karena belum ada ya di sini ya. Nah, ini untuk actionnya ini ada beberapa. Contohnya misalkan create basic tag, create task, import task, display all running, enable IT. Nah, ini adalah action yang bisa dilakukan untuk schedule yang sudah dijadwalkan. Ya, ini adalah contoh dari scheduling Windows. Baiklah, itu tadi penjelasan dari scheduling. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.